Pemirsa, malam ini di Studio 1 Metro TV telah hadir dua orang narasumber yang akan membicarakan bagaimana bisnis usaha mikro kecil dan menengah ke depan. Yang pertama adalah Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Sama-sama, kembali kasih. Baik, dan juga telah hadir bersama kita pada malam ini pemirsa ekonom senior Afiliani. Mbak Afi, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Terima kasih sudah hadir juga. Ini saya ingin langsung ke Pak Menteri ya, Pak Maman. Ini tadi sudah sempat diberikan data terkait dengan UMKM sebagai tulang punggung yang menyumbangkan banyak sekali untuk PDB. Pertanyaannya, kalau kita bicara ojek online dulu ya, Mas Maman ya. Ini apakah kemudian memang potongan 8% itu yang disepakati oleh aplikator pasti akan diterima, maksudnya 92%-nya akan diterima oleh pengemudi ojek online, atau apa yang dilakukan Kementerian UMKM? Begini, pertama kan Mas, kita kalau mau melihat ojol, saya ingin kita sama-sama punya satu frame yang sama dulu, bahwa ini adalah ekosistem. Oke. Artinya ini adalah satu ekosistem usaha yang bergerak di sektor transportasi online. Kenapa saya sebutkan ekosistem? Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem, kita tidak boleh hanya sekedar melihat aspek kepentingan ojol saja, atau aspek kepentingan aplikatornya saja, atau aspek kepentingan UMKM yang sebagai merchant jualan di situ plus sama konsumen. Artinya ini adalah satu ekosistem yang saling terkaitan dan terikat. Oke. Aplikator tidak bisa kuat sendiri, ojol juga tidak bisa kuat sendiri, UMKM seller juga nggak bisa kuat sendiri. Artinya mereka harus sama-sama saling sinergis, karena kalau ojolnya jatuh, aplikator juga jatuh. Makanya saya harus ngelihatnya dari sisi itu. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif pembagian komisi, artinya kita harus melihat bahwa angka mana yang paling memenuhi angka psikologis, ojolnya oke, aplikatornya oke, pihak UMKM juga oke. Nah, angka pembagian persentase 92,8 itu yang berlaku hanya untuk dua roda, itu adalah kita nilai adalah angka psikologis yang menurut kita cukup bisa mengakomodasi aspirasi yang selama ini muncul dari teman-teman saudara-saudara kita ojol. Jadi kan muncul aspirasi selama ini bahwa mereka merasa mungkin dengan pembagian hasil 80-20 yang dulu, 80 ke ojol, 20 ke aplikator, terasa bebannya berat. Nah, akhirnya pemerintah hadir, memediasi, dan alhamdulillah ketemu angka kesepakatan dan juga ada arahan dari Pak Presiden juga. Karena perintah dari Pak Presiden kan satu hal narasi besarnya, yaitu keadilan ekonomi. Jadi Pak Presiden itu memerintahkan kita kepada pembantu-pembantunya bahwa narasi besar adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu apa? Keadilan bagi mereka yang kuat secara kapital dan juga keadilan ekonomi yang mereka juga harus diberuntukkan kepada mereka yang juga masyarakat kecil. Dalam hal ini pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Keadilan itu artinya proporsional ya, tidak harus sama besar begitu kan? Atau tidak harus seperti yang sebelumnya 80-20% itu? Ya, artinya kalau dengan kondisi sekarang berarti semua pihak harus menjalankan kebijakan tersebut, angka itu. Jadi 92% untuk ojol, 8% bagi hasil untuk aplikator, khusus untuk roda 2. Oke, itu 850.000 itu angka yang memang akurat, Mas Maman, karena sering kita dengar katanya pengemudi ojek online itu angkanya jutaan, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7 juta, itu bagaimana? Memang begini, angka yang terdaftar secara administratif, Mas, itu kurang lebih sekitar 4,7 juta. Kita sebut 4,5 sampai 5 juta something yang mendaftarkan diri. Dari seluruh aplikator? Iya, seluruh aplikator yang mendaftarkan diri. Tapi kan tidak semua sebanyak kurang lebih 4,5 sampai 5 juta itu aktif. Misalnya narik rutin setiap hari, rutin mendapatkan pendapatan. Nah, dari total angka itu, yang rutin, aktif, reguler, menarik, setiap hari itu kurang lebih angkanya di angka 800 sampai 850 ribuan. Untuk motor ya, untuk roda 2 ya. Pertanyaannya apa ukurannya? Kenapa bisa disebutkan 800 sampai 850 ribuan itu? Itulah yang mendapatkan bonus hari raya.
Oh, Karena dasar dari penentuan bonus hari raya oke. itu adalah mereka yang aktif. ada frekuensi Iya, frekuensi nariknya ya. trafficnya Iya, segala macam iya, kayak iya. gitu kurang lebih. Oke, kalau kita bicara ke skop yang lebih besar ya Pak Menteri, soal UMKM itu kan sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, angkanya 60-65 juta. Itu memang sebanyak itu atau jangan-jangan sekarang jadi lebih banyak mungkin karena tekanan ekonomi atau seperti apa data yang Anda punya? Saya harus bilang kalau misal ditanya, Pak Maman atau Mas Maman, berapa angka usaha mikro, kecil, dan menengah kita di tanah air? Apakah 60 sampai 65 juta? Saya harus bilang itu klaim. Klaim? Artinya angka 60 sampai 65 juta itu adalah angka perkiraan berdasarkan ekstrapolasi. Oke. Jadi di average kan kurang lebih angkanya 60 sampai 65 jutaan. Artinya angka pastinya sampai hari ini, inilah yang tadi saya bilang bahwa hadirnya di era kepemimpinan Pak Prabowo, Kementerian UMKM dibuat menjadi satu institusi. Dulu kan kita gabung dengan koperasi kan, Yeah. sekarang dibuat nih dipisah, kita Kementerian UMKM. Nah makanya kita hari ini Mas, kalau tanya sekarang, kita punya data di Kementerian UMKM itu kurang lebih 30 juta data UMKM yang terdata di kita. Unit usahanya itu? Tapi kalau tanya ke saya, data itu bukanlah data yang bisa dijadikan patokan. Oke. Karena data itu adalah data statik. Apa itu data statik? Data yang diambil dari hasil sensus ekonomi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 Oke. tahun yang lalu gitu. Yeah. Pertanyaannya, apakah kita tahu mereka yang datanya diambil 3 tahun yang lalu sampai sekarang masih aktif nggak sih? Apakah bahkan bisa aja mungkin ada yang udah jadi konglomerat, Iya. atau mungkin mereka kolaps. Iya. Nah, inilah kami Kementerian UMKM membuat sebuah kebijakan baru, yaitu kita melakukan transformasi digital. Data yang tadi kita miliki yang statik, kita siapkan sebuah sistem namanya Sapa UMKM. Oke. Agar data yang kita miliki selama ini bisa menjadi data dynamic. Apa itu data dynamic? Data yang memang terupdate real time setiap hari. Oke. Nah pertanyaannya Pak Saman, kayak gimana sih maksudnya? Nah kita buatlah sistem tuh, namanya Sapa UMKM. Apa tuh sistem Sapa UMKM? Sistem Sapa UMKM ini bukan cuma sekedar sistem yang ingin melakukan pendataan, tapi memberikan pelayanan. Oke. Jadi semua masyarakat, semua pengusaha mikro, kecil, dan menengah, kalau kalian ingin mendapatkan fasilitas pelayanan, hadirnya pemerintah dalam setiap proses tumbuh kembangnya kalian, masuk ke dalam sistem ini. Di situ ada pelayanan pembiayaan, ada pelatihan, peningkatan capacity building, ada akses pemasaran, dan bahkan kita bentuknya nanti, jadi semua mitra-mitra itu yang dia punya program apapun, kita integrasikan ke dalam sistem ini. Jadi nanti semua teman-teman pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di tanah air, mereka mau dapat kerja sama apa, bentuk apa, yaudah tinggal onboarding masuk di sini. Mereka tinggal pilih tuh. Bahkan payment gateway, QRIS, segala macam nanti masuk di sini. Ini sistemnya apa? Di situs dari Kementerian UMKM atau Nggak, kita buat aplikasi? satu sistem super aplikasi. Super aplikasi. Super aplikasi, alhamdulillah sudah soft launching sebulan yang lalu. Namun kembali lagi Mas, saya bilang bahwa ini kan tidak mungkin sakdet-saknyet langsung bagus, langsung ini kan by tahap ya. Karena kita perlu integrasiin dengan institusi A, institusi B, institusi C. Poinnya tadi saya mau bilang, kembali tadi ke masalah data. Pada saat kita mendorong semua UMKM di tanah air ini masuk ke dalam situ, akhirnya kita punya data real. Data dynamic misalnya di Kabupaten Purworejo, di Kota Solo. Kita punya data tuh di situ. Oh, UMKM di sana berdasarkan grafik pemetaan kita, kebutuhannya apa sih? Usaha mikro PT Angin Sukses Abadi gitu misalnya gitu ya. Dia di Kabupaten A. Kita bisa lihat, kita bisa tahu oh ternyata dia butuh support pembiayaan. Oh, butuh tambahan pemasaran. Nah, yang kayak gitu tuh. Ada lagi Mas yang lebih jauh. Bahkan mereka yang ada di Papua bisa berkomunikasi itu dengan ada di Aceh. Mereka butuh raw material. Misalnya mereka butuh nilang, nilam,
ataupun whatever produk barang apapun yang memang untuk mendukung mereka bisa dalam sistem ini. Ini semacam marketplace tapi tidak bermaksud menyaingi marketplace yang sudah ada kan? Next loh, enggak Mas, justru Tidak, ya? lebih jauhnya lagi, kita akan dorong ini menjadi cikal bakal marketplace domestik dalam negeri kita. Oh keren. Ini saya ingin ke Mbak Afi dulu, Mbak Afi, kalau tadi bicara yang online dulu ya, sebetulnya ketika 850.000, ini datanya akurat karena dari bantuan Hari Raya tadi ya Mas Maman. Ini menjadi pengusaha mikro, sebetulnya apa sih beda signifikan dengan sebelum ditetapkan sebagai pengusaha mikro? Iya, sebenarnya sih kalau orang itu berusaha sendiri dan dia menggunakan alat sendiri, itu sebenarnya udah bisa dikatakan pengusaha. Cuman kan waktu itu belum terbiasa mereka tuh tahu bahwa mereka tuh pengusaha. Nah, dengan diberikan statement dia adalah pengusaha kecil kan mereka juga merasa ada kenaikan harga diri lah ya, karena dia merasa itu sebenarnya kan itu sebenarnya sudah otomatis begitu dia punya usaha sendiri dan tidak sewa, dia punya sendiri itu sebenarnya udah pengusaha gitu. Nah, tapi kalau dengan ini saya rasa dia akan lebih bagus lagi untuk merasa bahwa dia adalah pengusaha ya. Nah, yang kedua mungkin terhadap akses. Nah, ini kan yang kurang ya. Biasanya mikro ini kurang banyak akses ya. Jadi menurut saya memang mikro ini yang perlu dibantu oleh pemerintah karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang sudah menengah itu saya rasa pemerintah hanya cukup dengan insentif atau pemerintah memberikan yang namanya policy sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan swasta dan BUMN mungkin. Jadi nggak perlu semuanya dari pemerintah. Nah, tetapi yang mikro ini menurut saya memang pemerintah perlu campur tangan ya, terutama nanti akses terhadap pembiayaan karena pembiayaan ini paling susah untuk mikro, di mana mereka itu selalu tidak pernah dianggap dan mereka biasanya kan nggak punya jaminan ya. Nah, nanti dengan yang ojol ini saya rasa bisa karena nanti misalnya si aplikator ini bisa menjadi penjamin karena apa? Kalau nggak bisa bayar dipotong dari pendapatan yang dipotong sama aplikator tadi kan gitu. Nah, ini saya rasa jadi juga mereka bisa punya aset gitu loh. Selama ini kan mikro ini nggak punya aset ya kan. Selama ini motor juga mungkin masih ada yang sewa dan mereka kayak leasing. Nah, buat apa leasing? Leasing kan cuma sewa. Sedangkan kalau dia jadi punya pemilik kan lebih bagus lagi pendapatannya jadi nggak terpotong dengan biaya sewa lagi gitu loh. Nah, jadi saya rasa ini langkah utama yang saya rasa bagus untuk yang ojol ini adalah nanti dapat pembiayaan gitu. Tadi kalau soal data yang disampaikan Pak Menteri Maman ini, Mbak Afi, ini saya baru malam ini nih dengar nih bahwa 60-65 juta ternyata harus diupdate lagi dan itu akan menjadi data dinamis. Itu akan berhasil tidak untuk memetakan mendekati akurasi? Iya, benar sekali. Jadi saya kalau melihat data dari kementerian-kementerian, memang UMKM ini nggak berubah. Bentuknya begini terus. Kan harusnya kalau ada perubahan kan ada perubahan dalam bentuk ininya ya. Berapa UMKM-nya. Ini bentuknya 65 juta ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang naik kelas. Iya. Sekian tahun? Karena tadi data tidak dinamis. Artinya apa? Kalau ada perubahan dia naik kelas atau asetnya jadi naik, harusnya dia lapor. Nah, tetapi masalahnya kalau dia lapor nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada insentif atau nggak ada pelayanan yang bagus buat dia, buat apa saya lapor gitu loh. Tapi kalau tadi dengan adanya Sapa UMKM, mereka bisa dapat pelayanan ya, kemudian dia bisa juga dicarikan jodoh misalnya untuk supply chain misalnya, pasti dia seneng dong. Sehingga mereka akan melaporkan. Jadi nggak perlu disuruh pun mereka dengan rela akan memberikan. Nah, saya rasa ini bagus sekali untuk dilakukan ya. Nah, yang ketiga mungkin sekarang mulai dana-dana UMKM itu jangan diberikan ke setiap kementerian karena setiap kementerian tuh punya yang namanya dana UMKM. Gitu. Ada pembinaan tuh setiap UMKM tuh ada di sana. Menurut saya semuanya di sini aja. Betul, sehingga nanti itu dana-dana yang besar itu bisa buat insentif gitu. Baik itu insentif di sisi UMKM-nya maupun insentif yang nanti akan menjadi supply chain-nya gitu. Karena saya melihat kita punya potensi yang besar dari sisi manufaktur sama agrobisnis ya. Karena dua ini yang menurut saya belum banyak mendapat perhatian ya. Yang sekarang banyak perhatian kan ke perdagangan gitu ya. Lalu tadi yang ojol gitu. Nah, ini mungkin nanti Pak Maman bisa ke arah sana. Karena kita melihat kayak di Korea dan Thailand itu 40% global value chain itu sudah diciptakan oleh UMKM-nya. Nah, kita belum sampai 5% lah. Nah, ini ada potensi ke sana menurut saya. Kenapa? Karena ternyata pengusaha di Indonesia itu tidak tahu bahwa bagian hulu itu sebenarnya kita bisa lakukan. Selama ini kan import nih. Nah, itu juga nanti perlu menjadi perhatian juga ya. Selain tadi yang sekarang menjadi perhatian UMKM-nya, tapi yang kecil menengah ini harus dicarikan jodoh lah gitu. Nah, itu mengurangi juga import kita. Gitu. Ini
program pemerintah bisa banyak yang tertolong dengan program UMKM ini gitu. Jadi dari sisi data saya rasa dinamik tadi dengan dana dinamik itu sangat bagus, tapi sertai dengan tadi 2 policy dan insentif itu saya rasa catatan penting yang mampu untuk membuat orang itu tertarik untuk ke sana ya. Selama ini mereka tuh nggak pernah punya misalnya kalau mau ngapa-ngapain tuh kemana sih saya gitu loh, seolah-olah jadi nggak punya induk untuk bertanya. Nah kalau ini tadi ada Sapa UMKM saya rasa nanti bisa ditempelkan di mana-mana, jadi nggak di satu tempat saja, supaya bisa kerjasama dengan swasta juga, ya, ditempatkan di gedung-gedung itu, sehingga orang tuh bisa yang dekat dengan mereka itu bisa konsultasi gitu. Nah itu sangat bagus sih menurut saya gitu. Pak Menteri, yang tadi saya ingin lanjutkan yang disampaikan Mbak Afi terakhir soal supply chain ya, kan itu memang faktanya di negara-negara lain industri besar itu justru mensubkontrakkan ke UMKM. Betul. Indonesia baru sekitar tadi 5% ya Mbak Afia. Ada tidak untuk ke arah situ juga Pak Menteri bahwa UMKM ini supaya nggak susah ketemu dan pengusaha besar juga nggak usah impor dipertemukan? Betul. Sampai saat ini itu berjalan. Artinya begini, sebagai contoh kalau kita mau melihat contoh kasus berjalannya closed loop, inklusif bisnis system lah kalau istilah kita itu di dalam dunia UMKM itu di dalam sektor otomotif tuh, dalam dunia otomotif tuh. Jadi semua itu value chain-nya itu supply chain rantai pasoknya itu disuplai oleh UMKM kita. Nah tapi tadi saya mau lebih jauh lagi, yang tadi dibilang sama Mbak Afi terkait global value chain, itu sebetulnya ini bagus banget nih statementnya Mbak Afi. Artinya, tapi memang tidak bisa hanya sekedar kita saja, ini harus kerja besar. Sebagai contoh, kita Indomie kita Mas, Indomie kita itu seluruh dunia sekarang ini orang udah pakai makan Indomie. Tapi pertanyaannya bahan baku Indominya dari mana? Kita impor gandum. Gandum. Nah ini yang akhirnya kita punya, ini yang dimaksud global value chain. Jadi kita punya satu produk yang sudah mendunia, Indomie, tapi yang sangat kita sayangkan bahan bakunya dari gandum yang kita tidak bisa tumbuh, tidak bisa produksi. Ini yang dimaksud sama beliau global value chain. Nah, artinya kita ingin mereplikasi produk-produk unggulan kita yang mendunia, tetapi raw materialnya itu harus diambil dari Indonesia. Artinya ini contoh kasus. Saya tidak mengatakan bahwa yang terjadi di Indomie itu tidak baik, tapi maksud saya ini contoh kasus. Nah, yang kedua sedikit lagi saya mau tambahin lagi. Ini yang menarik tadi, makanya tadi itu sebetulnya orang kan jadi kaget. Kenapa sih kok dinamain jadi pengusaha mikro transportasi online gitu, ojol. Ini sebetulnya, ini kan orang sebenarnya sama aja, ini UMKM atau pelaku usaha. Cuman saya tuh dulu selalu bilang begini, coba deh kita renungin, orang-orang yang disebutin kata pelaku itu hampir tidak pernah dipadankan dengan sesuatu yang positif. Image-nya negatif ya? Image-nya negatif gitu. Pelaku kejahatan. Makanya kami Kementerian UMKM, udah nggak usah pakai pelaku lagi lah. Kita harus udah mulai berani bilang bahwa mereka pengusaha. Mau pedagang apa kek, kerajinan tangan, lo ini pengusaha. Kalian ini sama dengan Abu Rizal Bakri, dengan Pak Hairul Tanjung, dengan Pak Surya Paloh, pengusaha-pengusaha top ini. Dengan bahkan dengan Taipan itu. Yang membedakan cuma satu, skala usahanya aja gitu. Yang mereka sudah di sini, kalian masih di sini. Sebetulnya itu. Pengusaha sering dikatakan juga golongan khusus yang sering melihat tantangan itu sebagai peluang. Tapi kalau bicara usaha mikro kecil menengah, insentif termasuk pajak itu juga menjadi sesuatu yang sangat membantu. Benarkah demikian? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.